Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 14 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Komitmen Kesungguhan Hati. Firman Tuhan terambil dalam Daniel pasal 10 ayat kedua sampai dengan keempat. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai Tigris, sungai besar yakni sungai Tigris. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mau belajar tentang kisah nabi kecil yang bernama Daniel, yang punya komitmen dan kesungguhan hati menjaga dan mempertahankan imannya di situasi yang sulit sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, komitmen dan kesungguhan hati di dalam hal ini berkenaan dengan Daniel. Siapa yang tidak kenal Daniel? Daniel adalah nabi yang dipakai oleh Allah pada zamannya, yaitu pada saat Raja Nebukadnezar memimpin. Kita tahu dengan jelas bagaimana persoalan yang dialami oleh Daniel dan bangsa Israel pada waktu itu, bangsa Yudea pada waktu itu. Bagaimana Raja Babel yang bernama Nebukadnezar itu mendeportasi seluruh masyarakat Yudea termasuk Daniel keluar. Dan kemudian memang Daniel dipakai oleh Raja Nebukadnezar bekerja di dalam lingkungan istana karena memiliki kemampuan-kemampuan di dalam menerjemahkan, di dalam menafsirkan berbagai macam mimpi. Baik itu mimpi tentang patung yang amat besar, yang berkilau-kilauan, yaitu menandakan bahwa tentang penglihatan 4 bintang yang melambangkan 4 kerajaan Babel, Media, Parsi, Yunani, dan Romawi. Dan semuanya itu akan diruntuhkan. Patung yang besar itu akan diruntuhkan. 4 bintang itu pun juga akan diruntuhkan. Kita melihat mengapa orang membuat patung yang besar itu untuk menandakan kekuasaan, menandakan sebuah dominasi yang ditunjukkan. Kita tahu dengan jelas tatkala tokoh-tokoh hebat yang ada di dalam dunia ini, yang punya kuasa, yang punya kedudukan, yang punya pengaruh sangat besar, maka dibangunlah patung yang sangat besar. Dan kemudian kita melihat bagaimana penglihatan Daniel tentang 4 bintang. Kalau sudah bintang berarti sesuatu yang besar. Apa saja penglihatan Daniel tentang 4 bintang? Yaitu mewakili tentang kerajaan Babel, Media, Parsi, Yunani, dan Romawi. Kita tahu dengan jelas seluruh kekuasaan-kekuasaan dunia ini rubuh, hancur, luluh lantah oleh kuasa Tuhan. Di tengah-tengah sebuah tekanan penderitaan yang luar biasa, seseorang itu akan diuji apakah dia punya komitmen, apakah dia punya kesungguhan hati, apakah dia punya kesetiaan. Dideportasi. Seseorang tatkala mengalami tekanan maka cenderung kemudian bekerja sama dengan penguasa. Lalu penguasa menerima asal mau berkhianat, asal mau tidak setia, lalu kemudian setia kepada penguasa yang baru. Pengkhianatan tersebut bukankah itu terjadi di zaman peperangan, di zaman penjajahan kita? Tatkala kita dijajah oleh negara-negara Eropa, dari Belanda, Jepang, Inggris, ada banyak pahlawan, tapi ada banyak juga pengkhianat. Mereka hidup, tinggal, lahir di Indonesia, tapi berkhianat kepada bangsa dan negara sendiri. Bukankah itu kita pelajari di dalam sejarah Indonesia yang kita pelajari dari semenjak kita ada di bangku sekolah? Kita melihat bagaimana Daniel pun mengalami tekanan. Dikatakan di sini Daniel dilempar ke gua singa pada zaman Raja Darius. Bagaimana kemudian Belshazzar, anak daripada Nebukadnezar, menyalahgunakan barang-barang dari bait suci. Seluruh persoalan ini membuat Daniel itu sedih. Daniel tidak berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya. Daniel tidak berpikir bagaimana kemudian mencari keamanan dan kenyamanan buat dirinya sendiri. Tetapi Daniel berpikir bagaimana tetap bisa menjaga imannya. Bagaimana jangan sampai kemudian dia itu tidak setia kepada Tuhan. Jangan berubah hati, jangan berubah haluan, jangan berubah fokus. Sehingga Daniel, lubang singa lapar pun tidak menjadi masalah buat dirinya. Daniel mengalami sebuah ketakutan bukan karena ancaman, bukan karena kematian, tapi ketakutannya kalau dia tidak bisa menjaga imannya. Sehingga firman Tuhan berkata, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Mengapa Daniel berkabung? Apakah Daniel meratapi nasibnya? Tidak.
Daniel berkabung 3 minggu penuh karena meratapi tekanan-tekanan yang luar biasa. Dan kemudian bagaimana menjaga imannya. Jangan sampai menyimpang, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Daniel tahu dengan jelas siapa Tuhan yang dipercaya oleh dia, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah oleh dia. Dalam kitab Daniel kita bertemu juga dalam semua perjanjian lama, dari nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar. Semuanya mengacu kepada raja yang sesungguhnya, Mesias yang sesungguhnya, yang akan datang, terlahir dari seorang perempuan. Dan dia akan menjadi raja yang kekal, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Fokus Daniel bukan kesusahan hidupnya, tetapi fokus Daniel bagaimana dia punya komitmen dan kesungguhan hati mengikut Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan di dalam kondisi sesulit apapun. Sehingga di dalam menjaga imannya tersebut dikatakan, aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurat sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yaitu sungai Tigris. Sahabat perjalanan, apakah komitmen dan kesungguhan hati kita seperti Daniel? Atau kita menjadi orang-orang yang sangat mudah menjual iman? Sangat mudah kemudian tidak setia kepada Tuhan? Seluruh kebaikan, kesetiaan, berkat Allah yang kita dapatkan semenjak kita terlahir sampai saat ini, kita sangat mudah melupakannya. Lalu karena ada tekanan kecil, ada problem hidup sedikit, mungkin juga besar, lalu kita meninggalkan Tuhan. Sementara Tuhan kita percaya, yang kita percaya adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang berkomitmen, dan Tuhan yang punya kesungguhan hati di dalam mencintai dan mengasihi kita. Pertanyaan itu dikembalikan kepada setiap sahabat seperjalanan. Apakah kita punya komitmen? Apakah kita punya kesungguhan hati untuk mengikut Tuhan dan setia kepada Tuhan tanpa beralih? Gua singa sekalipun tidak akan menjual iman kita. Perapian yang menyala-nyala pun tidak akan menjual iman kita. Diancam untuk dipenjara, dibunuh dengan berbagai macam cara pembunuhan di zaman itu yang mengerikan. Itu pun tidak akan menggugurkan iman kita. Rasanya untuk zaman dan dunia saat sekarang yang aman, tidaklah terjadi sebuah hukuman-hukuman barbar yang terjadi di masa terdahulu. Sebuah pencurian kecil saja harus lewat sidang yang panjang, harus punya saksi, harus punya bukti. Jadi narapidana pun negara punya kewajiban memberi makan, menjaga kesehatannya. Begitu manusiawi. Tetapi di zaman terdahulu tidak demikian. Berat menghadapi semuanya itu. Tetapi Daniel tidak menjual imannya. Pertanyaannya, apakah ada kesetiaan di antara kita untuk mengikut Tuhan? Minimal. Setiap sahabat perjalanan punya waktu ibadah seminggu sekali. Apakah bolos? Adakah kita kemudian bersaat teduh tidak lupa? Atau kita bersaat teduh dan berdoa pada saat kita mengalami kesulitan? Setelah Tuhan menolong kita, kita meninggalkan Tuhan. Gimana tentang kesungguhan dan komitmen kita di dalam mengikut Tuhan? Menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah refleksi untuk mengkoreksi diri kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, termasuk saya sendiri, harus terus mengoreksi diri. Sejauh mana komitmen dan kesungguhan hati kita dalam mengikut Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat tokoh Daniel yang menginspirasi kami agar kami punya komitmen, kesungguhan hati, dan kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.